Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Petaka mudik tengah malam. Hari ini adalah puasa terakhir. Aku merasa senang akhirnya bisa berkumpul kembali bersama keluarga meski harus mudik tengah malam buta. Selesai melaksanakan sholat subuh, aku dan suamiku merebahkan tubuh kami di kasur. Kami berniat akan istirahat dulu. Namun baru beberapa menit aku tertidur. Aku langsung bermimpi. Dalam mimpiku aku terasa melayang-layang di udara lalu dihempaskan ke bawah. Aku menjerit ketakutan, namun susah sekali untuk membuka mataku hingga tepukan di pipi membangunkanku. Neng, bangun. Kamu kenapa? Tanya suamiku. Aku ngos-ngosan serasa habis lari maraton. Aku bermimpi buruk, tapi susah sekali rasanya untuk membuka mata. Untung AA membangunkanku, tuturku pada Ayadi. Baca doa dulu, Neng, ucap Ayadi. Aku istighfar beberapa kali lalu membaca doa dan mencoba untuk tidur kembali. Siang hari emak mengajakku ke rumah emak Rati untuk memeriksakan kandunganku. Emak mengetuk pintu rumah Mak Rati. Assalamualaikum, Mak Rati, panggil emak. Waalaikumsalam. Iya, sebentar, sahut seseorang di dalam rumah. Begitu pintu terbuka, terlihat Mak Rati dengan perawakannya yang sudah membungkuk. Ternyata kamu, Enoh. Sama siapa ini? Anakmu, Enoh? Tanya Marati menatap ke arahku. Iya, Mak, ini anak saya yang bungsu. Eis, balas emak. Aku pun menyalami Mak Rati. Bau kemenyan merasuki indera penciumanku ketika mencium tangan Mak Rati. Ayo masuk, ajak Mak Rati. Gini, Mak, si Neng kan lagi mengandung, baru mau 4 bulan jalan. Semalam mudik bersama suaminya, malah terjatuh. Tapi memang nggak kenapa-napa sih Nengnya. Cuman tolong dicek saja sama Mak, terang Mak pada Marati. Marati terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya ke arahku supaya aku mendekatinya. Aku pun mendekati Marati dengan perasaan deg-degan. Berbaringlah, titahnya. Aku menuruti perintahnya, berbaring di hadapan Marati. Marati mulai membuka baju dasterku di bagian perut. Lalu dia mulai menempelkan telapak tangannya yang keriput di atas perutku. Dia meraba-raba perut bagian bawahku dengan mengerutkan keningnya. Celaka, Enoh, isi perut anakmu akan diambil. Pekiknya membuat aku dan emak mengerutkan kening. Maksud Emak Rati apa? Tanya emak terlihat khawatir. Pulanglah, Enoh, bawa anakmu pergi dari rumah ini. Emak nggak mau ikut campur dengan jin ini, ucapnya lagi, membuat aku dan emak semakin mengerutkan kening kami. Mak, kami datang ke sini untuk memeriksakan kandungan si Neng. Tapi kenapa emak ngomongnya ngaco kayak gitu? Balas emak mulai emosi dengan segala perkataan Mak Rati. Pergi, teriak Mak Rati, mencoba menjauh dariku seperti ketakutan. Emak langsung meraih tanganku untuk berdiri dan pergi dari rumah Mak Rati. Dasar nenek-nenek pikun,
dimintain tolong malah ngatain macam-macam. Terutuk emak yang nampak kesal dengan Mak Rati. Sudah, Mak, jangan dipikirkan ucapan Mak Rati. Mungkin sekarang Mak Rati sudah semakin tua, jadi cara berpikirnya sudah seperti anak-anak lagi, ucapku mencoba menenangkan emak. Kami pun kembali ke rumah dengan perasaan yang tidak karuan. Namun sebisa mungkin aku terlihat santai di hadapan emak. Justru emak yang sekarang nampak gelisah. Sesekali emak melirik ke arahku. Ada apa, Mak? Kok seperti gelisah gitu? Tanya Abah. Itu si Mak Rati, ada-ada saja ngomongnya, Bah. Bikin emak jadi kesal. Masa kandungan si Neng akan diambil? Diambil sama siapa? Coba jawab emak. Astagfirullah. Sudahlah, Mak, jangan terlalu dipercaya omongan Mak Rati. Mending kalau mau diperiksa datang ke Bu Bidan saja, timpal Abah kembali. Sudahlah, Mak, Abah, Neng enggak kenapa-napa, jangan khawatir, enggak perlu periksa-periksa segala, ucapku mencoba menenangkan orang tuaku. Karena besok hari Lebaran, hari ini aku dan emak mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat ketupat dan opor ayam. Selain itu, aku dan emak membuat kue-kue basah khas orang Sunda. Aku dan emak membuat uli, membuat bugis dan papais. Meski capek, namun aku senang karena akan merayakan hari Lebaran bersama keluargaku. Rencananya besok setelah Lebaran, di rumah orang tuaku, aku dan suamiku akan bersilaturahmi ke rumah orang tua Ayadi di kampung sebelah. Sore hari pun tiba, aku sudah disuruh emak untuk beristirahat. Meski aku masih ingin membantu emak, namun emak tetap memaksaku untuk beristirahat. Akhirnya aku merebahkan tubuhku di atas kasur sambil menunggu buka puasa. Tak terasa aku pun tertidur dengan posisi terlentang. Namun dalam keadaan setengah sadar aku melihat sesosok makhluk perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya terlihat pucat, namun matanya menyalang menatapku. Dia merangkak dari arah kakiku hingga ke perut. Dia berhenti di sana. Dia bertingkah seperti sedang mengendus makanan lezat. Lidah hitamnya menyapu bibirnya yang nampak berlepotan oleh darah. Tolong! Teriakku bangun dengan napas tersengal. Suamiku langsung masuk ke dalam kamar. Ada apa, Neng? Tanyanya. Aku mengedarkan pandanganku mencari-cari sosok itu. Namun tidak kutemukan. Astagfirullah, ucapku sambil mengusap wajah. Aku bermimpi buruk lagi, ucapku. Kamu sih tidur sore-sore begini. Ayo keluar, yuk. Kita beli es lumut untuk berbuka puasa, ajak suamiku. Aku pun menurutinya. Duk, duk, duk. Suara beduk akhir Ramadan pun bergema. Alhamdulillah, serempak kami mengucapkan hamdalah. Setelah selesai sholat maghrib dan makan, suamiku dan Abah berangkat ke masjid untuk ikut mengumandangkan takbir, sedangkan di rumah hanya aku dan emak. Aku merasa ingin buang air kecil. Aku pun menuju kamar mandi. Astagfirullah, kok ada bercak darah sih? Gumamku ketika melihat celana dalam yang aku pakai. Mungkin ini karena kecapean saja. Toh aku tidak merasakan apa-apa, gumamku lagi. Seraya berdiri membenarkan kembali celana dalam dan rok yang kupakai. Ketika aku mendongakkan kepala, terlihat di cermin usang kamar mandi orang tuaku. Sosok yang tadi sore merangkak di tubuhku kini ada di belakangku. Sontak aku membalikkan badan untuk melihatnya, namun tidak ada.
Aku tergesa-gesa keluar dari kamar mandi dengan jantung yang berdetak lebih kencang, tak ingin lagi melihat ke arah cermin. Ada apa sih, Neng? Kok lari-larian kayak gitu? Kalau lagi hamil jangan lari-larian kayak gitu, bahaya, ucap emak memperingatiku. Gak ada apa-apa sih, Mak. Neng ke depan dulu ya, jawabku pada emak yang lagi menggoreng rengginang di dapur. Emak pun mengangguk. Di ruang tamu rumah orang tuaku, aku tiduran di sofa sambil mendengarkan suara takbir yang mulai berkumandang. Ya Allah, sedih banget rasanya. Tapi hal apa yang bikin aku sedih? Mungkin karena dosaku banyak, batinku. Tiba-tiba saja di hatiku gelisah. Serasa habis kehilangan barang yang aku sayangi. Aku refleks mengelus perutku yang sudah mulai membuncit. Terasa ada getaran dalam perutku. Mungkin Allah sedang meniupkan roh kepada janinku, batinku. Tak terasa aku pun tertidur di sofa. Lagi-lagi aku bermimpi mengerikan. Terlihat makhluk perempuan dengan rambut panjang hampir menutupi wajahnya yang pucat. Namun terlihat matanya yang merah menyala menatapku tajam. Kali ini dia tidak mendekatiku, namun tangannya terulur lalu menunjuk perutku. Tidak, tidak, tidak! Teriakku langsung terbangun dari tidurku. Neng, Neng, ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya emak dengan sedikit mengguncangkan tubuhku yang gemetar. Kenapa sih Neng, Mak? Tanya Abah yang baru datang dari masjid. Mimpi buruk, Abah, setelah mudik tengah malam kemarin. Neng seperti diteror oleh mimpi-mimpi buruk itu, jawabku menahan tangis karena merasa frustasi. Bagaimana kalau kita minta air doa kepada Pak Ustadz, Mak? Tanya Abah. Iya, Bah, kita coba saja, balas emak. Abah pun terlihat kembali ke masjid untuk meminta air doa dari Pak Ustadz. Sedangkan aku tetap di rumah bersama emak. 15 menit kemudian terlihat Abah sudah kembali. Neng, kita terlambat. Pak Ustadz sudah pergi. Ada salah satu keluarganya yang kecelakaan, ujar Abah penuh dengan kecewaan. Oh iya, sudah Bah. Neng gak apa-apa kok. Mungkin karena kecapean saja jadi Neng berhalusinasi terus, balasku mencoba menenangkan kembali kedua orang tuaku. Pagi hari pun tiba, kami semua melaksanakan sholat Idul Fitri lalu bermaaf-maafan. Air mataku mengalir deras saat aku sungkeman ke emak dan abah. Selesai bermaaf-maafan, kami pun makan bersama. Aku yang tadinya bernafsu sekali makan, entah kenapa untuk kali ini makanku terasa tidak berselera. Neng, kenapa makannya sedikit? Tanya emak. Nggak apa-apa, Mak, nanti kan makan lagi di rumah ibu mertua, jawabku menutupi apa yang terkurasa. Siang harinya aku dan suamiku pergi ke kampung sebelah untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Ayadi, suamiku. Dalam perjalanan aku mulai merasa ada yang aneh yang aku rasakan. Bagian perut bawahku merasa tidak nyaman. Namun sebisa mungkin aku menutupinya dengan terus mengajak suamiku mengobrol. Sampai di rumah mertua, aku langsung disambut dengan hangat oleh mereka. Apalagi mereka sudah tahu jika aku lagi mengandung. Setelah bersalaman dan bermaaf-maafan, aku dan suamiku langsung disuruh makan kembali. Namun aku menolaknya dengan alasan masih kenyang. Neng, kenapa wajahmu pucat? Apa kamu sakit? Tanya ibu mertua. Tidak, Bu. Neng baik-baik saja, jawabku tersenyum ke arah ibu mertua. Aku merasa ingin buang air kecil kembali. Aku pun izin ke toilet.
Oh iya ampun, kenapa darahnya semakin banyak? Gumamku ketika melihat bercak darah yang semakin banyak di celana dalam yang kupakai. Hatiku mulai merasa gelisah. Apa aku bilang saja ke suamiku, batinku. Ya, seharusnya aku bilang saja, supaya diperiksa ke bidan, batinku terus. Sampai di ruang tamu kembali aku mencolek tangan suamiku. Ada apa, Neng? Bisik Ayadi karena mertuaku sedang kedatangan tamu sanak saudaranya dari kota. Kita ke kamar dulu, A, jawabku, seraya bangkit menuju kamar suamiku. Setelah di dalam kamar, suamiku pun mulai bertanya kembali. Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Apa kamu sakit? Apa kamu sakit, Neng? Tanyanya memperhatikan wajahku. Aku keluarkan bercak darah. Pertama, semalam sewaktu di rumah Abah, dan sekarang keluar lagi, dan sekarang keluarnya agak banyak. Gimana ini? Tanyaku mulai panik. Nggak tahu, Neng. Kalau masalah kayak gituan, kita tanya sama ibu aja. Ibu aja ya. Yuk. Ajak ya di seraya berdiri. Aku menunggu di sini saja, Kamu saja yang nanya ke ibu, ucapku. Ya sudah, tunggu sebentar ya, balas suamiku berlalu pergi keluar kamar. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku datang tergopoh ke kamar. Neng, benarkah yang dibilang Yadi? Tanyanya terlihat cemas. Iya Bu, jawabku menunduk. Terus Neng kerasa mulas atau sakit perut? Tanyanya lagi. Aku menggelengkan kepalaku. Mertuaku pun meraba-raba perutku sambil komat kamit. Entah apa yang dia baca. Kita periksa saja yuk, ke puskesmas, ajaknya. Aku pun mengangguk untuk menyetujui-nya. Aku dan suamiku menaiki motor kami menuju puskesmas, sedangkan ibu mertua diantar kakak iparku. Setengah jam kemudian kami sampai di puskesmas kecamatan desa suamiku. Aku memasuki ruangan bidan yang sedang berjaga. Ada apa, Mbak? Tanya bidan tersebut. Aku pun menerangkan keadaanku saat ini. Bidan itu pun manggut-manggut. Lalu aku pun diperiksanya. Untuk saat ini sepertinya kami hanya akan memberi Mbak obat penguat kandungan. Semoga saja kandungan Mbak tidak kenapa-napa. Tapi apabila ada mulas dan sakit perut, Mbak harus dirujuk ke rumah sakit kota. Di sana lebih lengkap alat-alatnya. Jika memang Mbak keguguran, tuturnya membuat jantungku berdetak tak karuan. Semoga saja cucu saya selamat, Bu Bidan, balas ibu mertuaku. Iya, amin Ibu, soalnya ada yang alhamdulillah selamat diberi obat penguat kandungan. Gejalanya sama kayak menantu ibu ini, ucap bidan itu kembali. Aku berharap cemas sekarang. Ya Allah, selamatkan anakku. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah ibu mertua. Sesampainya di rumah, aku langsung menghubungi kedua orang tuaku di kampung sebelah. Mereka nampak panik dan akan segera menyusulku ke rumah mertuaku. Aku pun hanya bisa duduk termenung menunggu takdir yang maha kuasa. Hai Neng, jangan melamun, ucap suamiku mengagetkanku. Bagaimana ini? Neng takut, ungkapku. Tenang Neng, insya Allah anak kita kuat, balas suamiku seraya menggenggam tanganku. Aku pun menyenderkan kepalaku di bahu Ayadi. Sore hari pun tiba. Abah dan emak pun telah sampai di rumah ibu mertuaku. Mereka bercengkrama sambil sesekali tertawa. Aku yang duduk bersama mereka hanya menyimak sesekali.
Karena pikiranku tidak fokus, aku seperti melayang-layang tapi ingat kembali. Waktu menunjukkan jam 6 sore hari, waktu yang diyakini banyak masyarakat desa, waktu keluarnya para makhluk gaib. Ih, ini angsa siapa? Kok ada di teras rumah ibu? Teriak Ayadi sambil mengibas-ngibaskan tangannya untuk mengusir angsa tersebut. Aku pun tergopoh ingin melihatnya, namun tanganku dicekal oleh emak. Mau kemana, Neng? Jangan keluar waktu maghrib, Pamali, ucapnya. Aku pun mengurungkan niatku. Aku kembali ke kamar, namun baru juga aku menghempaskan bokongku di atas kasur terlihat oleh sudut mataku bayangan seseorang di belakangku. Astagfirullah, gumamku sambil melirik ke arah bayangan tadi. Tapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan dari gordeng jendela kamar yang tertiup angin dari luar. Namun sedetik kemudian aku merasa ada seseorang perempuan cantik yang membawaku terbang sambil tertawa. Awalnya aku kaget hanya melihat dan memperhatikannya. Namun lama-kelamaan aku pun ikut tertawa terbahak-bahak. Entah apa yang membuatku tertawa. Tapi di tengah-tengah tawaku aku merasa pegangan perempuan itu terlepas dari tubuhku. Sontak aku pun menjerit karena melihat tubuhku melayang dan akan menghempas ke tanah. Ah! Teriakku. Astagfirullah, Neng. Istighfar, Neng. Nyebut, Neng. Terdengar samar-samar olehku. Orang-orang menuntunku untuk membacakan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ucapku dengan napas tersengal-sengal hebat. Kepalaku terasa basah oleh air. Mungkin saat tadi aku tidak ingat. Orang tua dan mertuaku mengusapkan banyak air di kepalaku. Alhamdulillah, sudah sadar, Neng? Tanya Abah, yang langsung menyerahkan air putih untuk diminum. Memang Neng kenapa, Abah? Tanyaku penasaran. Abah menghela napas. Kamu tadi tertawa seperti kuntil anak, Neng, dan itu lumayan lama hingga azan maghrib berkumandang. Kamu pun langsung berteriak, ucap Abah. Kamu tadi kesurupan, Neng, setelah suamimu mengusir angsa yang tiba-tiba muncul di teras rumah mertuamu. Mungkin saja angsa itu jelmaan dari makhluk gaib yang mencium wangi wanita hamil, tutur Abah kembali. Dek, jantungku berdegup kencang. Mak, panggilku. Mak pun langsung tergopoh menghampiri, lalu memelukku. Kamu jangan kosong, Neng. Harus selalu mengingat Gusti Allah, apalagi keadaanmu lagi hamil. Para makhluk gaib pasti berlomba-lomba mendekatimu, ucap emak yang justru semakin membuatku takut. Sekarang suami dan kakak iparmu sedang meminta air doa kepada ustadz di kampung ini. Tadi kami semua panik hingga akhirnya suamimu pergi menuju rumah ustadz. Terang emak. Aku pun mengangguk-anggukkan kepalaku. Sekarang sholatlah, Neng, titah emak. Ayo emak antar ke kamar mandi untuk berwudu, ajak emak. Aku pun menuruti perintah emak menuju kamar mandi. Begitu air wudu membasahi kulitku, seolah ada sensasi terbakar yang kurasakan. Aku sempat menarik kembali tanganku, namun emak menyuruhku cepat-cepat menyelesaikan wuduku. Selesai berwudu, aku pun kembali ke ruang tengah rumah mertuaku. Terlihat Abah sudah menungguku untuk sholat berjamaah. Aku pun cepat memakai mukena lalu berdiri di jajaran makmum, yaitu ada emak dan juga ibu mertuaku. Begitu Abah mengumandangkan takbir, tiba-tiba saja tubuhku terasa terbakar. Aku menggelinjang kepanasan.
Sontak semua orang yang tadinya akan sholat, mereka menatap heran ke arahku. Panas, 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 ucapku. Masih sadar dengan keadaan, namun lagi-lagi aku melihat wanita cantik membawaku terbang kembali sambil tertawa, sehingga aku tak ingat apapun lagi. Neng, Neng, Allahu Akbar, Neng, ucap Neng. Samar-samar terdengar kembali orang-orang memanggilku. Aku terperanjat saat terkena air yang dipusapkan ke wajahku. Aku melihat suamiku sudah ada di hadapanku. Aku langsung memeluknya. Ah, Neng takut, liriku. Jangan takut, Neng. Kamu harus melawannya. Manusia lebih mulia dari iblis, ucap suamiku. Ini minumlah air doa dari Pak Ustadz. Titah suamiku menyodorkan segelas air putih. Aku pun menerima uluran segelas air putih itu. Namun tiba-tiba terjatuh dan pecah. Gelas yang berisi air pun itu pecah, ditubruk oleh kucing hitam yang entah dari mana datangnya. Astagfirullah, teriak semuanya. Masya Allah, ada apa lagi ini, ucap Abah mendekatiku. Neng, usahakan untuk tetap fokus, jangan bengong dan terus lafalkan ayat kursi. Titah Abah, aku pun mengangguk. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan kembali sholat berjamaah maghrib. Selesai melaksanakan sholat, aku pun kembali ke ruang tengah rumah ibu mertuaku. Di sana aku dihibur oleh kedua orang tua dan ibu mertuaku. Mereka tidak membiarkan aku melamun hingga selesai melaksanakan sholat isya. Kami pun kembali di ruang tengah untuk bercengkrama. Buah! Terdengar suara pintu terbuka sontak membuat kami semua terdiam mematung. Kenapa tiba-tiba anginnya kencang banget, ucap suamiku sambil menutup jendela rumah dan pintu yang terbuka. Mau hujan kayaknya, ya, balas ibu mertua ikut menutup gordeng jendela-jendela rumahnya. Ayadi pun mengajakku untuk beristirahat di kamar. Aku pun menurutinya. Kami mulai merebahkan tubuh kami di atas kasur empuk milik ibu mertuaku. Kami pun sempat tertidur hingga tiba-tiba aku merasakan sakit bagian perut bawahku. Aduh, 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 Mak. Rintihku terbangun dan duduk di tepi ranjang. Ayadi menggeliat lalu mengucap matanya. Kamu kenapa, Neng? Tanyanya sambil menguap. Perutku sakit, ah. Aduh, aku terus mengeringis. Jam berapa sekarang? Tanyanya sambil meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Ya Allah, tengah malam, Neng, ucapnya lagi. Aku sudah tidak bisa menyahuti ucapan suamiku karena rasanya perutku diremas-remas. Aku hanya bisa meringis dan merintih di tepi kasur. Suamiku bangkit lalu keluar dari kamar. Begitu dia keluar, bulu kuduku tiba-tiba saja meremang. Aku merasa takut berada di kamar sendirian. Jadi aku memaksakan untuk berdiri lalu pergi keluar kamar. Orang tua dan ibu mertua langsung memapaku begitu melihatku keluar dari kamar. Mereka pun berunding untuk membawaku ke puskesmas lagi. Ya, coba minta tolong Mang Soleh, bisa nggak nganterin si Neng ke puskesmas pakai mobilnya, ucap ibu mertua. Iya Bu, ya ditanya dulu, balas suamiku seraya pergi keluar rumah. Setengah jam berlalu, Ayadi pun kembali dengan deru mesin mobil terdengar di halaman rumah ibu mertuaku. Aku yang sudah tidak tahan dengan sakit dan mules mulai bangkit dan dibopong oleh suamiku masuk ke dalam mobil. Aku disuruh emak untuk mengatur napas supaya mengurangi rasa sakit yang kian mendera. Ya Allah, Neng, darahmu semakin banyak keluar, ucap ibu.
mertua yang ada di sampingku. Aku diapit oleh ibu mertua dan emak. Kemungkinan ibu mertua melihat celana piyamaku yang memang sudah terasa basah. Ayo Mang Soleh, kita berangkat ke puskesmas, ajak ibu mertua. Kami pun mulai perjalanan tengah malam. Kami menuju puskesmas. Emak menutup area bawah perutku dengan kain jarik yang dibawanya karena bau amis darah mulai tercium. Kenapa bau amisnya nggak hilang-hilang padahal si Neng sudah emak tutupi, tanya emak. Mungkin darahnya sudah terlalu banyak keluar, mak, balas ibu mertuaku. Ayo Mang Soleh, cepetan bawa mobilnya, titah ibu mertua. Ini mesin mobilnya mendadak berat sekali, Bu. Seperti kelebihan beban, padahal cuman beberapa orang yang naik, balas Mang Soleh merasa aneh. Aduh, rintiku rasa sakit makin menjalar di bagian perut bawah dan pinggangku. Aku pun tidak bisa diam, terus bergerak karena rasa sakit itu. Emak dan ibu mertua nampak semakin panik tak kala mobil yang kami tumpangi mendadak mogok dan sepi. Brum, brum, brum. Suara mobil Mang Soleh memecah keheningan malam. Mobil tidak mau berjalan seperti ada magnet yang menahannya. Aduh, Mang Soleh, gimana ini? Kok mobilnya sampai mogok begini? Tanya ibu mertua. Entah, Bu. Padahal mobil saya baru saja diservis, tapi sekarang tiba-tiba saja mogok, balas Mang Soleh nampak keluar dari mobil ingin mengecek mesin mobilnya. Abah dan Ayadi pun ikut keluar dari mobil untuk menemani Mang Soleh mengecek mobilnya. Beberapa saat kemudian mobil pun menyala kembali dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju puskesmas. Setengah jam kemudian kami sampai di puskesmas yang tadi siang aku datangi. Para bidan dan perawat yang berjaga pun cepat memberikanku pertolongan. Pak, Bu, sebaiknya pasien dibawa ke rumah sakit besar. Ini keguguran dan harus segera dilakukan kuret supaya rahim mbaknya bersih kembali, ucap salah satu bidan. Aku yang mendengar itu merasakan sakit hati yang luar biasa. Sudah sakit di badan, hati juga ikut merasakan sakit karena harus kehilangan anak pertamaku. Aku menangis sambil meringis menahan sakit. Mobil ambulan pun telah disiapkan untuk membawaku pergi ke rumah sakit besar di kota. Aku ditandu menggunakan bed, lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Sebelumnya bidan sudah memberikanku obat pereda nyeri karena perjalanan menuju rumah sakit kota membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Mobil ambulan pun mulai melaju dengan sirine yang memekakan telinga. Hatiku makin berdenyut perih mendengarnya. Karena kelelahan menangis tak terasa aku pun ketiduran. Dalam tidurku aku bermimpi makhluk mengerikan yang sudah beberapa kali hadir di mimpiku itu. Sekarang berbeda di atas tubuhku, dia menyeringai di depan wajahku, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing dan merah oleh darah. Ma, ibu, bangun! Teriakku karena melihat di sekelilingku mereka semua tertidur lelap. Aku berteriak sekencang mungkin saat makhluk itu perutku. Terasa tangan kasar yang berkuku runcing itu mengelus perutku beberapa kali. Teriakku kembali. Neng. Tepukan di pipiku membuat
membangunkanku dari mimpi yang seperti nyata. Napasku tersengal-sengal hebat. Bidan yang menemaniku langsung memasangkan selang oksigen di hidungku, hingga aku mulai merasakan nyaman dalam pernapasanku. "Jangan tidur lagi ya mbak, usahakan tetap bangun," ucap bidan itu memperingatiku supaya tidak tertidur. Emak pun mendekatiku lalu